Ia mengepalkan tangannya. Ia berpikir bahwa ia tidak hanya ingin berlatih, tetapi juga ingin bertarung dan menguji kemampuan yang telah ia pelajari sejak datang ke dunia ini dalam lingkungan yang alami. Istrinya memeluk suaminya sambil menghantamnya dengan tinju main-main. Ia menepuk pipinya dengan manja. Dan meskipun begitu, ia tidak berbohong kepada ibunya. Sylvia menyuruhnya untuk menikmati hidup. Sebuah pulau dengan latar langit berbintang. Pelayan sedang menyapu halaman. Suara dari jendela meminta Ray untuk tenang dan mengunyah dengan pelan. Beberapa orang sedang duduk di meja makan. Tidak ada yang akan mencuri makanannya. Ia menjawab bahwa ia hanya senang bisa menikmati makanan tanpa harus buru-buru pergi bekerja. Gadis lain bertanya apakah hari ini ia akan pergi ke pelelangan untuk memperkenalkan beberapa anggota baru. Para gadis menjadi malu. Pria itu berkata bahwa itu hanyalah alasan untuk mengadakan pesta penyambutan setelahnya. Gadis lain menyadari dan berkata, "Jadi dari sinilah asal semua pengeluaran makanan yang konyol itu?" Gadis lainnya menutupi wajah dengan tangan, merasa sangat malu. Anak laki-laki itu sedang memegang sendok berisi makanan dan bertanya apa rencana mereka hari ini. Tabitha sedang memegang cangkir dan menjawab bahwa ia harus menyelesaikan beberapa urusan di kota bersama ibunya untuk persiapan acara mendatang di rumah lelang Helsa. Mereka akan membawa adiknya dan Lilia, tetapi jika ia mau, mereka bisa mengajaknya juga. Anak itu terbatuk. Yang lebih muda menjawab bahwa ia akan tetap di rumah hari ini, namun tetap berterima kasih. Vincent bertanya apakah mereka sudah memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap Arthur. Anak itu sedang duduk di pangkuan ibunya. Sang ibu menjawab bahwa mereka telah sepakat untuk membiarkannya menjadi seorang petualang, dengan beberapa syarat. Sang ayah mengangkat 3 jari. Gadis itu bertanya, apa syaratnya? Kepala keluarga itu berdeham dan berkata, pertama, Arthur harus menunggu sampai ulang tahunnya yang jatuh dalam waktu 3 bulan. Kedua, ia harus selalu ditemani pengawal selama menjalankan misi. Dan ketiga, ia harus mengunjungi keluarga setidaknya sekali setiap 2 bulan. Anak yang lebih muda itu berbagi makanan dengan hewan peliharaan. Vincent menggaruk pipinya. Ia mencatat bahwa semua itu memang baik. Tetapi apakah mereka sudah memikirkan siapa yang akan menjadi pengawal? Adakah seseorang yang benar-benar mampu melindunginya? Semua orang membayangkan betapa menderitanya sang pengawal nantinya. Gadis itu meletakkan garpunya di kening dan berkata bahwa ia terlihat sangat mirip dengan dirinya sendiri. Vincent menganggap itu tidak pantas. Ia langsung menghentakkan tangannya ke meja dan berkata bahwa ia mengerti semuanya sekarang. Sang ayah langsung bangkit dari meja. Ia berkata bahwa Twin Horns akan kembali dari ekspedisi penjara bawah tanah dalam waktu dekat. Ia baru saja menerima surat dari Adventurers Guild bahwa mereka akan kembali dalam 2 bulan. Mereka bisa mengirim salah satu dari mereka untuk menemani Arthur. Ibunya menoleh ke arah ayahnya dan menjawab bahwa itu sebenarnya ide yang cukup bagus. Ia menatapnya dengan senyum palsu. Sang ayah bertanya, "Tidakkah kamu seharusnya terkejut karena aku bisa punya ide bagus?" Anak laki-laki itu merasa senang mendengarnya. Ia mengingat mereka, mengingat nama-nama mereka, dan merasa bahagia karena akan segera bertemu mereka semua. Anak itu sedang duduk di mejanya. Ia menulis di buku catatannya. Di dalamnya tertulis, "Jika dia bisa membantu Arthur, tolong bantu. Terima kasih." Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ketika ia membukanya, ia melihat seorang anak laki-laki berdiri di depannya. Vincent berkata bahwa ia baru saja melewatkan ayahnya. Saat ini ayahnya sedang berada di rumah lelang. Arthur tersenyum dan menjawab bahwa ia datang ke sini untuk membicarakan sesuatu dengannya. Ia bertanya apakah ia boleh masuk. Anak berambut coklat itu sedikit malu, tetapi mengizinkannya masuk. Jubah biru berkibar. Banyak orang berkumpul di pasar. Alice bertanya apakah barang-barang seperti itu memang pantas untuk acara peringatan. Gadis itu menjawab bahwa banyak wanita bangsawan sangat menyukai perhiasan yang ia buat. Sang ibu memeriksa kalung itu. Ia tidak mengerti bagaimana orang-orang bisa menyukainya. Gadis itu mengedipkan mata dan menunjukkan kelas. Ia menjawab bahwa ia mencuri sebagian dari rumah
dan menggunakannya untuk mendekorasi ruang pamer pribadi di rumah lelang mereka. Wanita itu bereaksi tajam, mengatakan bahwa itu hanyalah perhiasan kecil yang sederhana dan murah, yang ia buat di waktu luangnya. Ia tersipu malu dan berkata bahwa itu sangat memalukan. Gadis itu mendekat ke arah Eli dan bertanya apa yang membuatnya tersinggung. Eli menjawab bahwa kakaknya tidak pergi berbelanja bersamanya. Lilia memalingkan wajahnya dan berkata bahwa meskipun ia datang ke sini bersamanya, kini ia menyadari bahwa sejak kakaknya ada di sini, ia tak lagi penting bagi Eli. Gadis itu berteriak bahwa Eli tetaplah dirinya dan kakaknya tetaplah kakaknya. Ia dengan dramatis melemparkan kepalanya ke belakang dan berkata bahwa anak bungsu itu mencintainya lebih dari siapapun. Tapi sekarang, karena kakaknya yang lebih tua telah kembali, Eli bisa saja langsung membuangnya. Seseorang menepuk kepalanya. Wanita itu memandang gadis itu dengan marah dan bertanya mengapa ia menyiksa anak itu. Gadis itu berdiri sambil menangis. Ia hanya menggoda Eli, karena akhir-akhir ini yang ia pikirkan hanyalah Arthur. Tabitha memandang putrinya dengan penuh tanya. Ia berkata bahwa ia pikir bukan hanya si bungsu yang memikirkan anak laki-laki itu. Mungkinkah putrinya telah menemukan cinta pertamanya? Gadis itu mulai menarik-narik gaun ibunya dan berkata bahwa Arthur hanyalah orang aneh. Ia menggigit bibirnya, lalu mengakui bahwa sebelumnya ia mengira anak-anak seusianya tidak mungkin menjadi penyihir. Hal ini mengejutkan wanita itu. Gadis itu mengepalkan tangannya. Ia tidak mengerti mengapa ia terus dengan sabar menunggunya untuk terbangun. Tapi ternyata Arthur sudah menjadi penyihir yang lebih kuat dari banyak orang dewasa. Lilia mulai menangis. Gadis itu merasa ini tidak adil. Ia juga ingin menjadi seorang penyihir dan membuat mereka bangga. Para wanita itu saling berpandangan. Alice memegang pundaknya dan berkata bahwa ia tahu betapa sulitnya hal ini. Tetapi ia tidak boleh membandingkan dirinya dengan Arthur. Ia yakin bahwa Lilia tahu bahwa Arthur memang berbeda dari anak-anak seusianya. Ia bertanya bagaimana Arthur bisa menjadi sekuat itu. Apakah ia dan Ray melatihnya? Dan jika iya, bisakah ia membantunya juga? Gadis berambut merah itu menjawab bahwa selain sedikit latihan pedang yang diberikan ayahnya, mereka sebenarnya tidak melakukan apapun. Tabitha terkejut mendengarnya. Wanita itu tersipu marah. Ia berkata dengan kesal bahwa ia mengerti Arthur memang anak yang sangat berbakat, tapi bukankah mereka sedang melewatkan sesuatu? Lalu, ia meminta maaf dan berkata bahwa ia tidak berniat mencampuri urusan orang lain. Alice menjawab bahwa ia bersyukur karena mereka begitu peduli. Sebenarnya, mereka berdua tahu bahwa putra mereka sedang menyembunyikan sesuatu dari mereka. Wanita itu membuka tangannya. Lilia bertanya mengapa ia tidak menanyai Arthur tentang semuanya. Misalnya bagaimana ia bisa menjadi begitu kuat saat mereka tidak ada, dan bagaimana ia bisa menguasai pedang sebaik itu. Jika Alice benar-benar tertarik, Lilia yakin bahwa baik ia maupun ayahnya sama-sama ingin tahu. Temannya menatap gadis itu dengan lembut. Tentu saja, jawabnya. Tapi mereka percaya bahwa ada alasan serius mengapa Arthur belum mengatakan segalanya. Ia memutuskan untuk memberinya ruang dan dukungan sampai Arthur merasa cukup nyaman untuk mengatakan apa yang ia pikirkan tentang orang tuanya. Wanita itu menatapnya dan menerima jawaban itu. Mereka terus berjalan menyusuri jalan. Seseorang sedang mengawasi mereka dari balik sudut. Seseorang mengenakan jubah gelap. Ia berjalan menyusuri jalan yang sepi, berhenti, dan menyampaikan pesan kepada orang lain yang juga mengenakan jubah serupa. Ia memerintahkannya untuk memberitahu Tuan Sebastian bahwa hari ini makhluk Mona tidak bersama mereka. Seorang penyihir dari Akademi Zirus ditugaskan untuk menjaga mereka, jadi ia tidak bisa mengawasi mereka dari jarak dekat. Namun, anak laki-laki yang kemungkinan besar adalah tuan dari makhluk itu akan menghadiri acara ulang tahun ke-10 rumah lelang Helsa. Orang asing itu menjentikkan jarinya dan menjawab bahwa ia akan memberitahu tuan bahwa kesempatan terbaik akan datang dari acara itu. Sosok berjubah lain muncul di atas mereka. Vincent sedang berada di kantornya. Anak laki-laki itu menyeruput tehnya. Situasi macam apa ini? Pikirnya. Pria itu menunggu sampai ia selesai meminum tehnya. Tiba-tiba ia membayangkannya
seorang pemuda dengan mahkota di kepala dan duduk di atas takhta. Ia bertanya-tanya, anak berusia 8 tahun macam apa ini yang memancarkan wibawa sedemikian rupa, hingga ia lebih gugup dibandingkan saat bertemu Raja Sapin. Arthur meletakkan cangkirnya dan mengucapkan terima kasih atas tehnya. Pria itu berpikir bahwa anak laki-laki itu benar-benar berbeda dari saat ia bersama keluarganya. Apakah ini wajah aslinya? Ia menyesuaikan kacamatanya. Anak laki-laki itu melanjutkan dengan tenang, mengatakan bahwa alasan kunjungannya yang tiba-tiba adalah karena ia ingin memintanya untuk mendapatkan beberapa barang untuknya. Anak itu tampak sedikit khawatir dan bertanya barang apa saja yang dimaksud. Anak yang lebih muda tampak berpikir sejenak, lalu mulai menyebutkan sebuah jubah pelindung, sebaiknya dengan tudung, sebuah pedang yang layak sesuai ukuran tubuhnya, dan sebuah topeng yang bisa mengubah suara. Vincent berdiri dan menyandarkan tangannya di atas meja. Ia berkata bahwa jubah seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi untuk topeng, hanya seorang pengrajin yang menyimpang dengan afinitas terhadap suara yang bisa membuatnya dengan benar. Ia bisa mencobanya, tentu saja. Tapi tunggu, bukankah ia sudah tenggelam dalam pekerjaan terkait acara peringatan itu? Kenapa ia begitu bersusah payah untuk menyenangkan anak ini? Anak itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Lutut pria itu melemas. Anak yang lebih muda berkata bahwa sebagai kompensasi, ia memang tidak memiliki uang, tapi ia telah memikirkan cara untuk membalas bantuannya. Pria itu mengibaskan tangan, berkata bahwa itu tidak masalah. Ayah anak itu telah banyak membantunya sejak ia mulai bekerja untuknya. Berkat dia dan pelatihan yang ia berikan pada semua pengawalnya, pencurian dan perkelahian di rumah lelang mencapai titik terendah dalam sejarah. Arthur menjawab bahwa salah satu hal yang ingin ia lakukan adalah membantu adiknya mempercepat proses kebangkitannya dengan metode yang baru saja ia temukan. Selama ia bisa membantunya, ia juga bisa membantu Lilia. Vincent menatap penuh tanya. Anak laki-laki itu bangkit dari kursinya dan melanjutkan, mengatakan bahwa ia tahu bahwa baik pria itu maupun istrinya bukanlah penyihir. Namun, ia menatap pria itu setengah jalan dan berkata bahwa ia percaya bahwa ia bisa membantu putri mereka bangkit sebagai seorang penyihir dan masuk akademi. Sebuah bola menggelinding di lantai. Anak itu sedang berpegangan pada tempat tidur. Ada lingkaran emas di bawah matanya. Ia berkata bahwa setelah sekian lama, ia hanya bisa menggunakannya selama beberapa detik. Yang lebih muda menghela napas berat. Bayangan Vian dan Cynthia muncul di belakangnya. Yang lebih tua mencatat bahwa itu belum cukup. Fajar menerangi dinding rumah. Bola itu tergeletak di lantai. Arthur juga berbaring di lantai. Para ibu bersama anak-anak mereka turun dari kereta. Anak laki-laki itu sedang berpikir, apakah itu masa lalunya atau kehidupan ini yang sedang ia kenang? Ia tenggelam dalam kenangan. Ia membutuhkan kekuatan untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Petir menyambar langit. Seorang pria berlari di bawah hujan, membawa sebuah tas di tangannya. Ia terjatuh dan buku-buku pelajaran berhamburan keluar. Saat ia berlari, air di bawah kakinya memercik ke segala arah. Anak laki-laki itu melihat sekelompok orang. Ia berjalan melewati kerumunan dan menatap dengan saksama. Ia melihat para medis sedang menutupi sebuah tubuh. Anak itu berteriak, ingin mendekat, tapi polisi tidak mengizinkannya masuk. Di tangan petugas terdapat gulungan transparan, yang di dalamnya terdapat sebuah pistol. Ia berpikir bahwa kali ini ia akan memperoleh kekuatan, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Wajah anak laki-laki itu basah oleh keringat. Silie menyapanya. Ia mengelus hewan peliharaannya dan berkata bahwa Silie benar dan sepertinya mereka telah kembali. Anak itu mengenakan kemeja dan keluar dari kamar. Ia turun tangga dan bertemu ibunya yang sedang naik. Ibunya bertanya bagaimana caranya ia akan membantu Lilia bangkit. Bahkan jika itu hanya candaan, hal itu berbahaya dan agak tidak sensitif. Anak laki-laki itu melambaikan tangan kepada semua orang. Ibu gadis itu berkata bahwa jika ini hanya semacam lelucon, maka ia telah keterlaluan. Ia berkata bahwa ia tidak akan pernah bercanda tentang hal seperti itu. Ia mengusulkan sebuah kesepakatan kepada suaminya,
dan suaminya menerimanya. Sang ayah mengangkat putrinya dan berkata bahwa ia akan menunjukkan kepada mereka segera setelah mereka kembali, lalu menyarankan agar mereka masuk ke ruang tamu. Para wanita saling berpandangan. Mereka semua berkumpul di ruang bersama. Anak laki-laki itu duduk di antara kedua gadis. Ia berkata bahwa ia ingin mereka bernapas seperti yang ia ajarkan. Saat ia menatap mereka, ia berpikir bahwa mana paling terasa saat melakukan napas perlahan dan dalam pola yang ritmis dan tepat. Ia berharap penjelasan itu cukup untuk mereka. Para orang tua memperhatikan. Langkah pertama, katanya, adalah bernapas dengan cara khusus. Kedua gadis itu sedikit menoleh padanya dan bertanya sekali lagi bagaimana caranya. Anak itu menjelaskan bahwa ini bukan sekadar pernapasan biasa. Ia tersenyum dan melanjutkan, jika ia bisa melakukan ini, maka ia akan menjadi lebih kuat seperti kakaknya. Yang lebih muda, melengkungkan punggung dan mengulangi bahwa ia akan menjadi kuat seperti kakaknya. Arthur meletakkan tangannya di punggungnya. Aku harap dia bisa memahami instruksiku, pikirnya. Dengan tangannya, ia membimbing mereka berdua, menunjukkan cara bernapas yang benar. Lilia dan Ellie mengikuti seperti yang dikatakannya. Ia menyuruh mereka menarik napas dalam-dalam lewat hidung hingga tak bisa lagi bernapas, lalu membuka mulut dan menarik napas lagi. Ia mengulangi instruksinya. Setelah itu, hembuskan napas dalam hentakan-hentakan kecil, sekitar 15 kali. Kedua gadis, yang lebih tua dan yang lebih muda, mengulanginya dan menutup mata mereka. Sekarang lakukan ini lagi dengan mata tertutup, sampai kalian melihat cahaya-cahaya indah melayang di kegelapan. Orang tua si kakak mulai khawatir. Cahaya muncul di sekitar gadis itu. Ia berkata bahwa ia bisa melihatnya, tetapi cahaya itu segera menghilang. Anak laki-laki itu tersenyum dan berkata bahwa itu karena ia berhenti bernapas. Lilia mulai gugup. Ia berkata bahwa ia masih belum bisa melihat cahaya. Apakah ada yang salah dengannya? Ia berkata bahwa itu tidak apa-apa. Karena kedua orang tuanya bukan penyihir, ia memang sudah memperkirakan hal itu. Para ibu sangat khawatir. Perempuan berambut merah bertanya, apakah ia bisa memberitahunya apa yang sedang coba ia lakukan? Yang berambut coklat berkata bahwa ia tahu apa yang sedang ingin ia lakukan dan tidak akan meragukan kemampuannya dalam sihir. Tetapi mengajari seorang anak untuk bangkit adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu seharusnya terjadi secara alami. Anak itu tetap memeluk kedua gadis. Ia berkata bahwa ia akan membantu mereka melakukan apa yang ia lakukan untuk bangkit di usia 3 tahun. Dan satu-satunya alasan ia pikir bisa berhasil adalah karena afinitasnya terhadap semua elemen. Ia memikirkan hal itu dalam benaknya, tapi mereka akan mengetahuinya dengan pasti setelah mencoba. Ia meminta mereka untuk hanya memperhatikan. Cahaya-cahaya berwarna muncul di sekitar anak-anak itu. Ia bertanya kepada mereka, apakah mereka bisa merasakan sedikit panas di dalam tubuh mereka? Tetapi ia meminta mereka untuk terus bernapas seperti yang ia perintahkan. Energi mengalir dari anak laki-laki itu kepada kedua gadis. Gadis yang lebih tua tersenyum, ia berkata bahwa ia bisa melihatnya. Gadis yang lebih muda juga merasa senang, mereka tampak indah baginya. Titik-titik putih mulai muncul di sekitar mereka. Arthur meminta mereka untuk mencoba mengumpulkan titik-titik itu bersama-sama. Cahaya-cahaya kecil itu mulai berkumpul. Cahaya-cahaya itu adalah teman mereka, dan mereka seharusnya merasa bahagia. Ia bertanya kepada gadis yang lebih muda, apakah ia bisa melakukannya untuknya. Gadis itu setuju. Anak laki-laki itu mengembuskan napas berat. Semua orang terjatuh ke lantai. Ia berkata bahwa itu saja yang bisa ia lakukan untuk hari ini. Orang tua mereka melompat dari sofa. Ayah mereka bertanya bagaimana hasilnya. Apakah putri mereka bisa menjadi penyihir? Anak laki-laki itu menjawab bahwa itu akan memakan waktu beberapa tahun. Tetapi jika ia terus melatih mereka selama beberapa bulan, hingga mereka bisa kembali bangkit, maka... Ibu dari anak tertua langsung memeluknya. Ia menyelesaikan perkataannya dengan mengatakan bahwa putrinya tidak akan memiliki masalah untuk menjadi penyihir. Ia memeluknya sambil menangis. Ia meminta maaf karena telah meragukannya. Berkat anak laki-laki itu, anaknya akan memiliki banyak kesempatan
yang tidak mereka miliki karena mereka sendiri tidak bisa menjadi penyihir. Ia mengucapkan terima kasih. Lilia menangis dan tersenyum. Tiba-tiba ia melihat ayahnya yang juga menangis bahagia. Bulu-bulu emas berjatuhan di atas latar belakang putih. Setelah itu, hidupnya memasuki irama yang sudah ia kenal. Setiap pagi ia berlatih, lalu membantu saudara perempuannya dan temannya untuk mendekati kebangkitan mereka. Anak laki-laki itu mengadakan pelatihan saat fajar. Mereka bertiga berkumpul di ruang keluarga. Latihan menjadi semakin intens. Udara di sekeliling mereka membeku. Keluarga-keluarga berkumpul di meja umum. Mereka berdiskusi dengan gembira bersama-sama. Anak laki-laki itu senang melihat mereka. Meskipun ia tidak sabar untuk menjadi lebih kuat, ia tetap berusaha meluangkan waktu bersama semua orang. Karena ia tahu ia tidak akan memiliki kesempatan seperti ini di masa depan. Di atas meja ada sebuah buku catatan. Di dalamnya terdapat peta. Di bawahnya tertulis bahwa benua itu terbagi menjadi 4 wilayah. Kerajaan Sapen. Populasi di wilayah ini sebagian besar adalah manusia. Kerajaan Elenoir. Populasi di wilayah ini sebagian besar adalah elf. Kerajaan Dar. Populasi di wilayah ini sebagian besar adalah dwarf. Wilayah Beast Glades, wilayah luas yang dihuni oleh binatang mana dari segala tingkat. Sebagian besar wilayah ini masih belum dijelajahi karena bahaya yang mengintai di area yang lebih dalam. Di halaman berikutnya, ada sketsa seorang penyihir. Dalam keterangannya, penyihir adalah orang-orang yang lebih terampil dalam menyerap mana dari lingkungan. Mereka kemudian mengkondensasikannya dan memurnikannya dalam inti mana mereka. Menggunakan mana murni di dalam inti, dikombinasikan dengan mana sekitar, memungkinkan mereka untuk melontarkan mantra yang memiliki efek tertentu terhadap lingkungan atau target. Kekuatan, mantra jarak jauh, penyerapan mana lingkungan lebih cepat, tidak terlalu bergantung pada inti mana sendiri. Kelemahan, distribusi mana ke seluruh tubuh lambat, melontarkan mantra sering memakan waktu lama, membuat penyihir tidak berdaya. Di halaman berikutnya, ada sketsa seorang enhancer, penguat. Enhancer adalah orang-orang yang lebih terampil dalam mendistribusikan mana mereka sendiri secara merata untuk memperkuat tubuh mereka. Meskipun mereka masih bergantung pada penguatan inti melalui kondensasi dan pemurnian mana sekitar, mereka melakukannya saat meditasi, bukan saat bertarung. Kekuatan, konstitusi tubuh yang lebih baik, konsumsi mana lebih rendah, tubuh lebih tahan dalam, dan di luar pertempuran. Kelemahan, memiliki jumlah mana yang terbatas saat bertarung. Dengan pengecualian dirinya yang belajar rotasi mana dari Sylvie, sebagian besar serangan mereka adalah jarak dekat. Karena semakin jauh proyeksi mana, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah sketsa tahapan inti elemen. Hitam, merah, oranye, kuning, perak, putih. Setiap tahap dibagi menjadi gelap, padat, dan terang. Urutan dari yang terlemah hingga terkuat. Afiliasi adalah elemen yang secara alami dikuasai oleh penyihir. Ini berarti seorang penyihir dengan afinitas angin bisa mempelajari mantra atau teknik elemen lain, tetapi tidak sebaik dengan elemen utamanya. Elemen dasar, angin, api, tanah, air. Setelah itu digambarkan wujud penyimpangan elemen dalam manusia. Angin, suara, api, petir, tanah, gravitasi, air, es. Untuk elf, angin, suara. Tanah, air, tumbuhan. Tanah, tidak ada. Air, tidak ada. Untuk genom, api, tidak ada. Tanah, logam. Api, tanah, magma. Halaman berikutnya menjelaskan tentang deviant, penyimpang elemen. Penyimpang elemen adalah penyihir yang telah melampaui penguasaan elemen dasar. Emitters adalah penyihir yang memiliki kemampuan menyembuhkan menggunakan apa yang disebut oleh para ahli sihir sebagai sihir cahaya. Ibunya adalah seorang emitter. Deers adalah penyimpang dengan jangkauan kemampuan yang sangat luas. Elder Renia mampu melihat masa lalu dan masa depan, serta mengirimkan suaranya kepada orang tuanya yang berada ribuan mil jauhnya. Ia masih belum tahu kemampuan lain apa yang dimiliki Renia. Penyimpang tak terklasifikasi adalah mereka yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan elemen biasa. Selanjutnya adalah sketsa yang menjelaskan tentang Sibi, kehendak binatang,
yaitu kemampuan-kemampuan beragam yang diperoleh dari binatang mana yang kuat, dengan cara mengasimilasi inti mereka. Klasifikasi Bistamer. Penentang takdir. Inti binatang mana diekstraksi setelah binatang dibunuh. Kemungkinan untuk mendapatkan pencerahan dan promosi sangat kecil. Pewaris. Binatang secara sukarela memberikan inti mananya kepada penjinak. Lebih sulit untuk mengasimilasi inti ini, tetapi jika berhasil, akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan binatang tersebut. Setelah itu muncul foto-foto para pahlawan dan deskripsinya. Di seberang foto Arthur tertulis, "Yang paling layaklah yang bertahan." Dalam foto, Ellie sedang menggendong Sylvie dengan keterangan, "Hukuman karena mencuri semua daging." Sebuah foto ibunya dengan hewan peliharaan di rambutnya memiliki keterangan bahwa ia masih belum terbiasa dengannya. Lilia tampak sedang tidur memeluk makhluk kecil, seekor naga kecil yang mengendarai labu beroda. 2 bulan kemudian, mereka berdiri gugup di lorong. Orang tua mereka melewati rak buku. Ibunya bertanya kepadanya, apakah ia bersemangat untuk bertemu dengan Twin Horns. Hari ini sudah cukup lama, bukan? Sang ayah menunjuk pada putranya. Ia menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang senang bisa melihat mereka lagi. Anak laki-laki itu berdiri di depan pintu. Hewan peliharaan mereka melompat, dan dalam sekejap dia sudah berada di bahu anak laki-laki yang lebih muda. Anak itu membungkuk karena berat badannya. Ia berkata bahwa ia tidak menyangka hewan itu masih cukup muda untuk terus naik di bahunya seperti itu. Terdengar ketukan di pintu. Mereka telah tiba. Arthur segera membuka pintu. Angela langsung memeluknya. Ia memeluknya lebih erat lagi. Ia mulai menangis karena itu sangat sulit baginya, meskipun usianya masih sangat muda. Ia berkata bahwa ia tidak bisa bernapas. Ia bersandar di dadanya dan meletakkan tangannya di bahunya. Wanita itu melepaskan anak laki-laki itu. Ia berkata bahwa ia hanya sedikit emosional. Ia memandang pria tinggi itu, menyadari bahwa dia telah menjadi lebih tinggi. Setetes air mata mengalir di pipinya. Ia teringat akan masa-masa dulu. Ia mengacak-acak rambut anak laki-laki itu dan berkata bahwa hal yang sama juga bisa dikatakan tentang dirinya. Adam bersandar di pintu dan berkata bahwa ia pikir rencananya adalah untuk memasang wajah bahagia di depan anak itu. Di belakangnya terdapat sebuah tombak emas besar. Ia bertanya apa arti dari air mata itu. Ia menunjuk jarinya pada Sylvie. Tidak ada yang ingin mengomentari binatang mona hitam yang duduk di belakangnya. Helen langsung menariknya dengan busurnya. Ia berkata bahwa mereka bisa mengabaikan orang bodoh ini. Air mata mulai menggenang di matanya. Mereka sangat senang melihatnya tumbuh dewasa dan menjadi lebih tampan. Si penombak melepaskan diri dari cengkeramannya. Ia bertanya apakah ia jahat karena tidak menangis. Itu bukan salahnya. Ia cukup tua untuk mengendalikan dirinya. Jasmine berlari melewati semua orang tanpa berkata apa-apa. Ia memeluk anak laki-laki itu. Arthur bingung. Jasmine langsung menangis saat memeluknya. Ia terus-menerus meminta maaf kepadanya. Seluruh kelompok pun ikut menangis. Orang tua mereka pun tidak bisa menahan air mata. Sang ayah menyadari bahwa mereka telah melewatkan momen itu. Vincent menyesuaikan sapu tangannya. Ia bertanya apakah mereka yakin tidak memerlukan penyihir. Ray berdiri di ambang pintu. Ia menjawab bahwa mereka memiliki Angela dan satu penyihir angin lainnya yang secara bergantian memasang penghalang deteksi di sekitar rumah lelang dan Deer yang menjaga pintu masuk utama. Lagi pula, orang-orang mungkin mengira mereka sedang mempersiapkan perang. Temannya berdiri di depan cermin. Ia berkata bahwa ia sangat bersyukur timnya setuju membantu pengamanan. Pria berambut pirang itu mengangkat tangannya. Ia menjawab bahwa berkat mereka, ia bisa menempatkan beberapa penjaga di luar sekitar blok terdekat. Ia mengedipkan mata. Ia menambahkan bahwa mereka akan mampu menangani ancaman dari luar, sehingga para tamu akan tetap aman dan rumah lelang tidak akan hancur. Setelah mengatakan itu, ia tertawa terbahak-bahak. Vincent, yang merasa malu, berkata bahwa ia tahu temannya hanya bercanda. Tetapi setelah pengalaman buruknya baru-baru ini dengan para penyihir, ia benar-benar akan memaksanya menepati janjinya. Ia berharap itu tidak sampai terjadi.
Pria berkacamata mulai mengepalkan tinjunya. Ia berkata bahwa putranya pernah menyebutkan bahwa ia membutuhkan pedang sebelum mendaftar sebagai petualang. Mengingat gaya bertarung ayahnya yang menggunakan sarung tangan, ia tidak berharap diajarkan cara bertarung dengan pedang. Ia menggaruk cambangnya. Ia berkata bahwa satu-satunya hal yang pernah ia lakukan untuknya hanyalah membelikan sebuah pedang kayu. Selain itu, anak itu sudah belajar sendiri sejak usia 4 tahun. Pria lainnya tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Sang ayah merentangkan tangannya lebar-lebar. Ia melanjutkan bahwa putranya mengaku belajar sendiri. Tetapi beberapa kali saat mereka berlatih tanding, ada momen-momen ketika dia memancarkan aura aneh. Ia memandangnya dengan penuh minat dan menjelaskan bahwa anak itu berdiri di samping seorang pejuang berzirah. Sang ayah melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia memiliki rasa percaya diri yang penuh perhitungan, seolah-olah sudah bertarung selama puluhan tahun. Vincent tertawa kecil. Ia mengingatkan bahwa putranya bahkan belum hidup selama 10 tahun. Apakah ia tidak berpikir bahwa ia terlalu melebih-lebihkan anaknya? Ia mengibaskannya, mungkin temannya benar. Namun ketika mereka bertarung, ada saat-saat ketika anak itu tiba-tiba tersandung atau bingung, seolah-olah ia tidak terbiasa dengan tubuhnya sendiri. B menjawab bahwa ia tahu alasannya. Wajahnya memancarkan keyakinan. Ia membuat gerakan tangan, memberikan jawabannya. Pubertas dini. Temannya menyarankan agar mereka segera turun ke bawah. Semua orang sudah menunggu mereka. Cita menyambut mereka di tangga. Ia menyadari bahwa mereka berdua terlalu lama. Bagaimana bisa dua pria dewasa menjadi yang terakhir siap? Pria berkacamata terdiam saat melihat pemandangan itu. Ia menyadari bahwa semua orang tampak sangat luar biasa. Semua berdiri di pintu masuk dengan pakaian pesta. Ia menggaruk bagian belakang kepalanya. Ia berkata bahwa sayang sekali semua orang dipaksa untuk berpakaian hanya dengan warna hitam dan putih. Mereka adalah tuan rumah acara ini, jadi ia tidak ingin terlalu menonjol di hadapan para tamu. Tetapi ia merasa bahwa mereka tidak seharusnya memaksa keluarga Ray mengikuti kode berpakaian itu. Istri temannya yang memegang anak paling kecil menjawab bahwa tidak ada masalah dengan itu. Warna-warna cerah memang mengganggunya. Arthur meletakkan tangannya di wajah. Dengan berpakaian seperti itu, ia tahu bahwa apapun yang ia kenakan sekarang, ia hanyalah seorang anak yang menggemaskan. Ia berharap bisa segera tumbuh besar. Vincent menepuk tangannya dan berbicara kepada semua orang. Kepala pelayan membuka pintu di depannya. Ia memberi isyarat agar semua orang masuk ke dalam kereta jika mereka sudah siap. Ia meletakkan tangannya di bahu anak laki-laki itu, membuat gestur kemenangan, dan berbicara kepadanya. Ia mendengar bahwa putrinya telah menunjukkan kemajuan besar. Ia membalas dengan senyuman. Jika ia terus seperti itu, dia akan terbangun dan sempat mendaftar ke Zirus. Ia mendekat dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Anak laki-laki itu membuka tangannya dan mencatat bahwa ia hanya menjalankan bagiannya dari kesepakatan, berharap bisa melihat hal-hal luar biasa di rumah lelangnya. Semua orang keluar ke halaman. Kereta-kereta bergerak di sepanjang jalan kota. Jalan-jalan dihiasi dengan bendera warna-warni. Anak-anak laki-laki tersenyum bahagia, berbincang satu sama lain. Arthur tersenyum lebar, dikelilingi oleh anak-anak laki-laki. Adam memandang Arthur dengan kebingungan, mengatakan bahwa ia tidak percaya ia harus melewati semua ini setelah jatuh dari tebing. Helen menatap Arthur dengan senyum tipis. Ia berkata bahwa, jika dipikir-pikir, setidaknya ia telah menemukan Mona Beast-nya sendiri, sesuatu yang bahkan para petualang berpengalaman dan bangsawan jarang miliki. Arthur tersenyum bahagia ketika Sylvie duduk di pangkuannya. Anak laki-laki itu berkata bahwa itulah mengapa Sylvie begitu istimewa baginya. Kereta berhenti dengan derit di jalan, dan Angela melihat keluar jendela, mengatakan bahwa tampaknya mereka sudah sampai. Anak-anak lelaki itu mengalihkan perhatian mereka ke dua anak lelaki yang menyambut mereka. Arthur turun dari kereta dan mengamati sekeliling. Ia memandang dengan kagum, mulutnya terbuka, bertanya-tanya apakah ini adalah rumah lelang Helia. Sebuah rumah mewah yang besar dan indah muncul di hadapan mereka. Pepohonan hijau berdiri di belakang rumah itu.
Senjata-senjata terlihat di dekat dinding rumah tersebut. Arthur mencatat bahwa ini adalah peringatan ulang tahun ke-10 dari Rumah Lelang HSA, sebuah acara yang sangat dinantikan oleh para bangsawan dan petualang. Ia menambahkan bahwa ini bukan hanya sebuah perayaan, tetapi juga kesempatan untuk melihat dan mungkin membeli artefak-artefak tak ternilai yang telah dikunci dan dijaga untuk acara khusus ini. Banyak orang berkumpul di aula. Para asisten membawa barang-barang ke dalam ruangan. Inti binatang beraneka warna terlihat di balik kaca. Arthur mencatat bahwa ada begitu banyak inti binatang di sana. Arthur memusatkan perhatian pada sebuah patung raksasa, tanpa benar-benar memahami apa itu. Ia melihat sekeliling ruangan dengan penuh kekaguman, mencatat bahwa tampilan bangunan ini luar biasa, dan bagian dalamnya pun tak kalah menakjubkan. Vincent tersenyum bahagia, sambil mengepalkan tangan. Ia berkata bahwa semuanya baik-baik saja, mencatat bahwa ini adalah hari besar, dan meminta semua orang untuk mengumpulkan pikiran mereka, agar tidak melakukan kesalahan. Arthur berdiri membelakangi ayahnya, memperhatikan Ray yang memberitahu tim B untuk memastikan bahwa lorong-lorong samping diperiksa setiap setengah jam sebelum kembali ke rute semula. Ray menatap para petarung dengan tatapan mengancam. Arthur tersenyum puas ketika Helen mendekatinya. Ia berkata bahwa menyenangkan melihat mereka seperti ini, terutama ayahnya, sambil menambahkan bahwa perilaku ayahnya sangat berbeda dari biasanya. Archer berkata bahwa bagaimanapun juga, ayahnya adalah seorang pemimpin. Archer tersenyum lebar sambil menatap anak laki-laki itu. Ia berkata bahwa dirinya telah matang sejak mengambil alih posisinya, tetapi ia masih belum bisa dibandingkan dengannya. Helen menepuk punggung Arthur sambil berkata bahwa bagaimanapun juga, sudah waktunya bagi dirinya untuk bergabung dengan ayahnya, sambil menambahkan bahwa mereka akan bertemu lagi nanti. Pria berambut coklat itu menoleh ke belakang dengan senyum ketika ibunya memanggilnya untuk mengikutinya. Anak-anak lelaki itu berdiri di dekat pintu besar. Alice berkata kepada putranya bahwa sudah waktunya untuk masuk, mencatat bahwa Vincent dan ayahnya akan menyusul nanti. Anak-anak itu memasuki pintu dan melihat sekeliling ruangan. Di hadapan mereka terbentang aula besar. Di atas panggung berdiri seorang pria dengan senyum. Arthur mengira bahwa itu pasti adalah juru lelang yang memimpin acara ini. Ada sofa-sofa di balkon. Beberapa balkon ditutupi kaca. Arthur memandangi aula besar itu dengan senyum, berpikir bahwa meskipun ia adalah seorang raja dan tinggal berdampingan dengan keluarga kerajaan di Al-Lenoir, tempat ini tetap mengesankan. Tabitha menatap anak laki-laki itu dengan senyum mengejek, bertanya apa pendapatnya tentang rumah lelang mereka, Helsa. Arthur menatap Tabitha dengan senyum bingung, mengatakan bahwa ia merasa Tabitha benar-benar meremehkan makna kata rumah. Gadis itu tersenyum bahagia sambil menutup matanya. Tabitha berkata bahwa ia senang kalau anak itu menyukainya. Lilia menyikut Arthur, menyuruhnya menunggu sampai melihat ruang-ruang peninjauan pribadi di lantai atas. Anak-anak laki-laki itu mulai menaiki tangga. Alice mengatakan kepada Ellie untuk berhati-hati. Seorang asisten membuka pintu untuk anak-anak itu, mengatakan bahwa mereka telah sampai. Anak-anak itu mulai masuk ke dalam ruangan. Mereka memasuki sebuah ruangan besar yang dipenuhi lampu gantung yang indah. Arthur berpikir bahwa melihat betapa megahnya tempat ini, ia sangat bersemangat untuk melihat barang-barang apa yang akan dilelang hari itu. Tabitha dan putrinya merentangkan tangan ke samping sambil tersenyum puas. Tabitha berkata bahwa mereka akan menyambut tamu-tamu istimewa nanti, tetapi untuk saat ini mereka bisa bersantai. Alice dan wanita berambut coklat itu mendekati bar. Lilia melambaikan tangan kepada Ellie, memanggilnya dan mengatakan bahwa acara sudah dimulai. Gadis kecil itu menaruh tangannya di atas kaca, menatap ke depan dengan kagum. Banyak orang mulai berkumpul di ruangan itu. Ellie mencatat bahwa ada begitu banyak dari mereka. Orang-orang dengan pakaian mewah mulai berdatangan ke aula. Para wanita memandangi anak-anak mereka dengan senyum. Wanita berambut coklat itu bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Lilia berkata bahwa Ellie sedang mencoba menghitung semua orang yang sudah datang. Tabitha berkata bahwa itu sangat lucu.
Lilia mencondongkan tubuh ke arah gadis kecil itu, menyarankan bahwa daripada menghitung, lebih baik mereka bermain tepuk tangan. Para gadis duduk di sofa sambil bertepuk tangan dengan gembira. Mereka mengobrol sambil tersenyum. Arthur mengamati dengan senyum, mengatakan bahwa mereka semua tampaknya sedang bersenang-senang. Wanita berambut coklat itu mengalihkan perhatiannya pada asisten. Pria itu meminta maaf atas gangguannya, mengatakan bahwa ia ingin memberitahukan bahwa para tamu VIP telah tiba dan akan segera hadir. Anak-anak lelaki itu menyilangkan tangan di atas perut mereka, tersenyum menunggu para tamu. Dua ksatria masuk ke dalam ruangan. Seorang pria menyusul di belakang mereka, menutupi wajahnya dengan tudung. Vincent menatap anak-anak itu dengan senyum sambil mengulurkan tangan ke depan, meminta izin untuk memperkenalkan mereka. Para tamu memasuki ruangan dengan wajah serius. Vincent berkata bahwa mereka adalah Yang Mulia Blaine Glatter, Yang Mulia Priscilla Glatter, Pangeran Curtis Glatter, dan Putri Kathin Glatter. Anak-anak lelaki itu menutup mata mereka dan berlutut dengan satu lutut di hadapan Yang Mulia. Arthur mencatat bahwa ia merasakan suasananya sama seperti di Al Lenoir. Ia sedang berada di hadapan para bangsawan. Blaine melirik ke arah Vincent yang tersenyum canggung. Blaine berkata bahwa ia tidak tahu mereka akan berbagi ruangan ini dengan para tamu. Vincent meminta maaf atas dugaan yang salah, mencatat bahwa ia ingat bahwa mereka ingin bertemu keluarganya lagi. Terakhir kali mereka berada di sana, mereka berpikir bahwa hari ini adalah waktu terbaik untuk melakukannya. Tabitha dan Lilia berlutut dengan satu lutut, kepala mereka menunduk. Vincent bertanya apakah mereka masih mengingat istrinya, Tabitha, dan putrinya, Lilia. Alice dan anak-anaknya juga berlutut dengan satu lutut dan kepala tertunduk. Vincent berkata bahwa itu adalah Alice Lane, istri dari sahabat dekatnya, beserta anak-anak mereka, Arthur dan Eleanor Lewin. Blaine dan Priscilla tersenyum saat memandangi anak-anak itu. Yang Mulia berkata bahwa sahabat Vincent adalah sahabatnya juga, lalu meminta mereka untuk berdiri sambil menambahkan bahwa bagaimanapun juga mereka berada di sana untuk memberi selamat kepada Helsa atas ulang tahun ke-10-nya sebagai tempat yang luar biasa dan untuk menikmati acara tersebut. Priscilla berkata bahwa tidak perlu terlalu formal, menyarankan agar mereka bersenang-senang saja, dan menambahkan bahwa ia sendiri senang karena mereka setidaknya akan memiliki teman selain para penjaga mereka. Sylvie sedang berbaring di sofa dengan tampak mengantuk. Ia bersandar pada sandaran tangan sofa sambil melihat ke sekeliling ruangan. Priscilla merapatkan kedua telapak tangannya dan memandangi Sylvie dengan senyum. Ia berkata bahwa Sylvie adalah Mona Beast yang sangat imut, terlihat seperti reptil, tetapi tampak lebih cerdas. Arthur berkata bahwa ia menetas beberapa bulan lalu, dan namanya adalah Sylvie. Naga kecil itu memanjat ke bahu Arthur sambil tersenyum puas. Arthur menyuruh Sylvie untuk menyapa mereka. Priscilla dan Blaine menatap Arthur sambil tersenyum. Blaine bertanya bagaimana hubungan Mona Beast itu dengannya. Arthur pun berkata bahwa Sylvie adalah miliknya. Yang Mulia mengelus leher naga itu sambil berkata bahwa ia sangat beruntung, karena bahkan seekor bayi pun sulit dijinakkan. Namun Sylvie tampak sangat patuh. Arthur berkata bahwa mereka bisa berkomunikasi lewat pikiran. Jadi rasanya lebih seperti persetujuan bersama dibandingkan sekadar kepatuhan. Seorang pria berseru dengan bingung, bertanya apa yang ia maksud. Yang Mulia menoleh dengan bingung. Pria itu membuka tudungnya dan menatap Arthur dengan tidak senang. Ia bertanya apa maksudnya dengan mengatakan bahwa ia memiliki kontrak yang setara dengan Mona Beast itu. Arthur merasa bahwa ia mungkin telah mengatakan sesuatu yang tidak biasa. Arthur berkata bahwa ia percaya bahwa Sylvie lah yang memulai kontraknya. Anak-anak Yang Mulia mengamati dengan penuh pemikiran. Pria itu meraih tangan Arthur, meminta agar ia mengizinkannya melihat lebih dekat hubungan mereka. Yang Mulia melindungi pria itu dengan tangannya dan menatapnya dengan tajam. Blaine berkata kepada Sebastian bahwa ini bukan waktu atau tempat untuk mempelajari seekor hewan peliharaan, lalu bertanya apakah ia perlu diingatkan bahwa dirinya sedang bertugas. Sebastian berlutut di hadapan Yang Mulia, memohon pengampunan. Anak-anak lelaki itu mengamati dengan seksama. Tabitha mendekati Yang Mulia
dan menunjuk ke samping. Ia berkata bahwa acara seharusnya sudah dimulai, lalu menawarkan mereka tempat duduk. Arthur melirik ke arah Sebastian dengan tatapan waspada. Sebastian menatap Arthur dengan tidak senang sambil menutupi wajahnya kembali dengan tudung.